Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hukum Acara Memutus Pendapat DPR dalam Proses Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Saya sendiri sebagai moderator, yaitu Mairista Melani, dan rekan saya bernama Nabil Okta Ananda. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama, pengantar, yaitu pada pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden. Menurut Undang-Undang Dasar, ketentuan tersebut dirumuskan secara berbeda dibanding dengan wewenang yang dirumuskan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar tersebut terkait dengan ketentuan tentang pemberhentian presiden atau wakil presiden, sebagaimana diatur dalam pasal 74A dan pasal 74B Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maksud dari frasa dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar adalah sebagai diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, impeachment adalah prosedur di mana seorang pejabat publik yang dipilih didakwa melakukan pelanggaran hukum. Namun demikian, impeachment tidak mengharuskan berakhir pada pemberhentian, removal from office. Impeachment lebih dapat diartikan sebagai pernyataan atau pendapat yang terdakwa, atau dapat diparalelkan dengan pengertian dakwaan dalam hukum pidana. Menurut Borgner-Branner, pemberhentian pejabat publik di Amerika Serikat melalui 2 tahapan, yaitu pendakwaan secara formal atau impeachment atau suatu pengadilan dan pengambilan putusan oleh Senat. Kemudian adalah adanya impeachment tidak harus berakhir dengan pemakzulan, sedangkan adanya pemakzulan pasti telah didahului dengan impeachment. Jadi, impeachment merupakan bagian dari proses yang harus dilalui untuk adanya pemakzulan. Adanya impeachment tidak harus berakhir dengan pemakzulan, sedangkan adanya pemakzulan pasti telah didahului dengan impeachment. Jadi, impeachment merupakan bagian dari proses yang harus dilalui untuk adanya pemakzulan. Kemudian, selanjutnya, pejabat yang paling banyak diajukan impeachment adalah hakim, yang meliputi 14 orang hakim federal, 11 orang hakim distrik, 2 orang hakim banding, serta seorang hakim agung. Sepanjang sejarah Amerika Serikat, hanya 2 presiden yang pernah mengalami proses impeachment, yaitu Andrew Johnson dan Bill Clinton. Keduanya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum yang didakwakan. Kemudian, mekanisme impeachment juga terdapat di negara-negara lain. Di Filipina, kekuasaan impeachment dipegang oleh House of Representatives untuk mengajukan impeachment terhadap presiden, wakil presiden, anggota Mahkamah Agung, anggota komisi-komisi yang dibentuk konstitusi, serta ombudsman. Selanjutnya, yaitu pemberhentian presiden atau wakil presiden sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pemberhentian presiden atau wakil presiden tidak diatur dalam mandat batang tubuh. Ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini sebelum perubahan hanya mengatur tentang pemilihan presiden atau wakil presiden oleh MPR dengan suara terbanyak, pasal 6 ayat 2, dan tentang penggantian jabatan presiden oleh wakil presiden dalam hal presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam hal masa jabatan pasal 8. Selanjutnya yaitu proses pemberhentian bergulir melalui Memorandum 1 dan Memorandum 2, sehingga DPR meminta kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden karena tidak mengindahkan Memorandum kedua DPR. Sidang istimewa memang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2001, namun sidang ini sesungguhnya bukan merupakan sidang istimewa atas permintaan DPR. Selanjutnya, pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid terjadi dalam pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang presiden sebagai mandataris. Kepada Nabil dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Okta Ananda. Saya di sini untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya Mei. C. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu ciri utama dalam sistem presidensil adalah masa jabatan atau pemerintahan presiden telah ditentukan.
Hal ini sama sekali berbeda dengan masa jabatan pemerintahan dalam sistem parlementer yang tidak ditentukan secara pasti, melainkan bergantung kepada kepercayaan dari parlemen sehingga dapat sangat singkat ataupun sangat lama. Masa jabatan kabinet akan berakhir pada saat pemerintahan jatuh karena alasan kebijakan yang dilakukan tidak disetujui atau dianggap salah oleh parlemen. Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, dapat diketahui bahwa proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melalui 3 tahapan, yaitu tahapan di DPR, tahapan di MK, dan tahapan di MPR. Tahapan pertama adalah tahapan pengusulan yang dilakukan oleh DPR sebagai salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Dalam Pasal 79 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa DPR mempunyai hak menyatakan pendapat. Salah satu hak menyatakan pendapat DPR sebagaimana diatur pada Pasal 79 ayat 4 huruf C, yaitu pendapat atas dugaan bahwa Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Para pihak pemohon, ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 21 Tahun 2009 menyatakan bahwa DPR diwakili oleh pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya. Dengan demikian, pimpinan DPR dapat bertindak sendiri ataupun dengan menunjuk kuasa hukum. Namun, apabila pimpinan DPR menunjuk kuasa hukum dalam persidangan selanjutnya, tetap ditentukan bahwa pimpinan DPR juga harus menghadiri persidangan MK. B. Presiden dan Wakil Presiden. Pihak yang diajukan pendapat adalah Presiden atau Wakil Presiden, walaupun tidak disebutkan sebagai termohon, namun kedudukan Presiden atau Wakil Presiden sesungguhnya adalah sebagai termohon. Pendapat DPR dapat ditujukan hanya kepada Presiden, hanya kepada Wakil Presiden, ataupun kedua-duanya, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Alasan permohonan sesuai dengan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, hanya terdapat 2 kelompok alasan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dimohonkan kepada MK untuk diputus apakah terbukti atau tidak, yaitu pelanggaran hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara yang sebagian besar telah diatur dalam KUHP. Selain itu juga terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang kejahatan terhadap keamanan negara yang mengubah beberapa ketentuan di dalam KUHP. Di dalam KUHP, tindak pidana terhadap keamanan negara meliputi pengkhianatan yang bersifat internal atau hukfirat maupun yang bersifat eksternal atau lanfirat, sebagaimana diatur dalam Titel 1 Buku 2 KUHP. Permohonan. Sesuai dengan hukum acara MK yang bersifat umum, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada MK. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap. Di dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Permohonan juga harus disertai dengan alat bukti yang mendukung. Proses persidangan permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK disampaikan kepada Presiden oleh Panitra MK dalam waktu 3 hari kerja sejak dicatat dalam BRPK. Presiden atau Wakil Presiden harus menyampaikan tanggapan tertulis kepada MK paling lambat sehari sebelum sidang pertama dimulai, yang dibuat dalam 12 rangkap. MK menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Ketentuan ini berbeda dengan hukum acara yang bersifat umum menentukan penetapan sidang pertama paling lambat 14 hari sejak diregistrasi. Penetapan sidang pertama diberitahukan kepada pihak-pihak dan diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman MK. Putusan.
Pertama, apabila MK berpendapat permohonan tidak memenuhi syarat dari sisi pemohon dan pemohonan, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Kedua, apabila MK memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR, amar putusan MK adalah menyatakan membenarkan pendapat DPR. Ketiga, apabila MK memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat seperti pendapat yang diajukan DPR, amar putusan MK menyatakan permohonan ditolak. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya dan Mei. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.